Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Masjid Raya, yang saya hormati para sesepuh yang sempat hadir pada pagi hari ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Mari tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan karunia-Nya kita pagi hari ini dengan keadaan yang cukup cerah, bergembira, kita hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka rutinitas kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat dan 6.600 sekian ayat, kita mendapatkan betapa banyak hal-hal yang menjadi pedoman hidup kita, menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dan tentunya menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Salah satu yang saya baca di dalam Al-Quran itu, di samping menjelaskan tentang makhluk-makhluk Allah, manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, tapi Allah juga di dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang penciptaan binatang. Kalau kita teliti di dalam Al-Quran itu, lengkap sekali binatang yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Sejak binatang yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun. Yang paling besar misalnya gajah, ada di dalam Al-Quran. Sapi, ada di dalam Al-Quran. Kuda, himar dan lain-lain sebagainya. Yang kecil-kecil ada juga. Ada semut, ada lebah, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada pagi hari ini kita melihat satu makhluk Allah yang berupa binatang ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna maza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ayat ini intinya menjelaskan tentang nyamuk. Kita melihat nyamuk itu sepele kira-kira itu. Tapi di dalam ayat ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa nyamuk itu ada hal yang negatif memang, tapi juga ada hal yang positif untuk kita. Setelah diteliti, nyamuk itu mempunyai 3 hal yang negatif.
Yang pertama, nyamuk itu adalah termasuk hewan yang mengganggu. Pengganggu lah kira-kira begitu. Orang mau istirahat, kita mau istirahat, mau tidur. Nyamuk berputar-putar mencari mangsanya dengan bunyinya yang gaduh itu. Seakan-akan kalau kita tidak menyadari bahwa nyamuk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sangat terganggunya kita dengan suara-suara nyamuk. Apalagi kita dalam keadaan capek dan lelah, ingin betul beristirahat, tapi nyamuk dengan suaranya yang berdengung-dengung itu sangat mengganggu ketentraman kita untuk beristirahat. Ini yang pertama, sifat nyamuk itu yang negatif, mengganggu orang-orang yang mau beristirahat. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, tidak sedikit orang-orang yang sering mengganggu ketentraman masyarakat. Jadi orang-orang yang sering mengganggu ketentraman masyarakat, mungkin tetangga, orang mau istirahat, tapi justru diganggu dengan suara-suara, dengan dentuman-dentuman, hiburan dan lain-lain sebagainya. Hal inilah barangkali perumpamaan orang-orang yang seperti itu diumpamakan nyamuk oleh Allah Subhanahu wa taala, suka mengganggu ketentraman. Yang kedua, sifat negatif daripada nyamuk itu, nyamuk ini penyebar penyakit. Maka kita kenal ada nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Ada nyamuk yang menyebarkan penyakit apa itu yang betisnya besar itu ya. Ya. Kemudian ada juga nyamuk yang beberapa waktu yang lalu ya, penyebar demam berdarah. Mungkin sampai sekarang juga banyak nyamuk-nyamuk yang membawa penyakit-penyakit seperti itu. Oleh karena itu Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nyamuk di samping dia mengganggu, terkadang dia membawa penyakit, bahkan tidak jarang membawa kematian. Di zaman belum adanya obat-obat yang modern sekarang ini, banyak yang mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh nyamuk ini. Nyamuk malaria di zaman yang belum ditemukan obatnya, banyak yang mati karena malaria. Begitu juga kalau kita lihat di zaman sekarang ini, masih saja ada orang yang meninggal karena demam berdarah, dan salah satu sebabnya adalah karena nyamuk. Kemudian ada juga kaki gajah yang besar kakinya itu ya itu juga disebabkan nyamuk. Dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melihat nyamuk menyebarkan penyakit dan membawa kematian. Ada satu cerita bahwa Raja Namrud yang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun juga matinya karena nyamuk. Susah umat pada waktu itu menunggu kematian daripada Raja Namrud yang sangat zalim itu. Tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nyamuk untuk mematikannya. Jadi diceritakan di dalam ceritanya itu Raja Namrud ini meninggalnya karena nyamuk. Ada seekor nyamuk diutus oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hidungnya. Ketika nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, bertahun-tahun nyamuk itu tidak keluar dari hidungnya. Dan itu sangat mengganggu betul si Raja Namrud ini.
Sampai ketika nyamuk itu bereaksi, Raja Namrud ini merasa tersiksa sekali. Saking tersiksanya dia ingin sekali mengeluarkan nyamuk. Kalau udah nyamuk itu bereaksi, maka seluruh kepalanya itu terasa sakit. Dan oleh karena itulah dia sering memukul-mukulkan kepalanya, si Raja Namrud ini. Dan akhirnya diceritakan bahwa Raja Namrud matinya karena nyamuk. Jadi tidak bisa kita sepelekan nyamuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah memperhatikan bahwa banyak kezaliman-kezaliman dilakukan, Allah punya cara tersendiri. Allah punya cara yang lebih menyakitkan untuk menindak orang-orang yang zalim seperti itu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu ini, nyamuk ini punya satu sifat yang lain lagi, yaitu termasuk makhluk Allah atau binatang yang sangat rakus. Ketika nyamuk ini menyedot darah kita, ya, menyedot darah kita, dia belum akan berhenti kalau perutnya itu belum penuh, belum kenyang, bahkan sampai-sampai dia mati karena kekenyangan. Maka tidak heran kalau kita melihat biasanya di tempat tidur kita, kenapa banyak bekas-bekas darah gitu ya? Itu adalah darah kita sendiri dari nyamuk yang kekenyangan, yang tidak bisa lagi terbang karena saking rakusnya nyamuk ini. Artinya dia menyedot darah kita itu sepuas-puasnya sampai dia mati karena kerakusannya itu. Sifat ini menggambarkan bahwa nyamuk ini punya sifat negatif yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa sifat rakus itu kita sering memberikan petuah agar jangan bersifat rakus. Bukti kerakusan adalah membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, kita diajar untuk berpuasa, menikmati, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah agar kita tidak mempunyai sifat rakus. Karena sifat rakus itu adalah membahayakan orang lain dan juga membahayakan dirinya sendiri. Memang sifat rakus ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sudah menjadi sifat manusia. Kalau sudah dapat satu lembah emas, mau yang kedua, dapat yang kedua, mau yang ketiga, dan seterusnya sampai dia masuk ke dalam kubur. Nah, sebagai orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, menghayati makna dan arti kita menjalankan ibadah puasa, kita dilarang untuk bersifat rakus. Di dalam bahasa lain rakus ini tomak ya. Kita diharapkan menjadi orang yang qanaah. Qanaah, merasa ridho, merasa puas apa yang diberikan Allah kepada kita, dan senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sifat rakus ini ya sifat qanaah, seperti yang lawan daripada sifat rakus itu dibuktikan bahwa ketika kita menjalankan ibadah puasa, pada saat kita berbuka siang harinya itu kita kumpulkan semua selera kita, nafsu kita. Apa yang ada di pasar itu maunya kita bawa semua ke meja makan waktu berbuka. Tapi setelah kita makan 3 biji kurma, minum seadanya, kemudian
yang lain-lain, sudah terasa kenyang kita. Batas itulah nafsu kita sebenarnya. Cuma karena kita mempunyai sifat rakus, sifat tomak, kita menumpuk-numpuk makanan ketika akan berbuka, tapi kadang-kadang dari semua yang kita tunggu itu tidak seperti keinginan atau nafsu kita. Oleh karena itu, disitulah letak qanaah kita, merasa cukup dengan apa yang kita rasakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian itu juga akan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, di samping 3 sifat negatif dari nyamuk itu, kalau kita lihat nyamuk juga mempunyai sifat positif. Apa sifat positif dari nyamuk itu? Sifat positif dari nyamuk, kalau kita lihat yang pertama, nyamuk itu kalau dia mau menggigit manusia, dia memberitahu kita dulu bahwa dia mau menggigit dengan suaranya yang gaduh. Tadinya memang mengganggu, tapi ada sifat positifnya suara-suaranya itu. Dia mau menggigit kita itu, dia memberitahu dulu. Beda dengan kepinding barangkali Pak ya. Tahu Bapak dan Ibu kepinding ya. Dia gigit kita tidak pernah memberitahu ya. Tahu-tahu kita sudah gatal, sudah panas digigitnya. Maka ada istilah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu yaitu kepinding itu ya. Tapi kalau nyamuk dia mau menggigit manusia itu, dia memberitahu dulu. Seakan-akan kalau kamu yang tidak mau digigit, ya berusahalah. Pakai selimut mungkin, pakai kelambu kalau zaman dulu itu, pakai obat nyamuk dan lain-lain sebagainya. Dia memberikan tahu terlebih dahulu agar kita tidak digigit oleh nyamuk. Yang kedua, sifat positif nyamuk itu, ada nyanyi anak-anak itu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, jadi cicak yang merupakan makanannya itu adalah nyamuk. Nyamuk itu untuk memberi makan kepada sang cicak, ya, walaupun akan membinasakan dirinya, dia datang sendiri kepada cicak itu. Dia datang seakan-akan cicak itu sudah diketahui tidak bisa bergerak lebih cepat, lebih lincah. Dia hanya menunggu kalau kedatangan mangsanya dia akan menangkap. Nyamuk punya kesadaran seperti itu. Untuk memberi makan kepada sang cicak, dia harus datang kepada sang cicak itu. Barangkali itu juga memberi hikmah kepada kita. Bahwa kita kalau kita ingin memberikan kebaikan, sedekah, dan lain-lain sebagainya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sudah sewajarnya kita mencontoh nyamuk ini, mendatangi orang-orang yang berhak menerima sedekahnya itu. Nah, oleh karena itu simpulan kita bahwa nyamuk merupakan makhluk ciptaan Allah yang agak rumit memang kalau kita teliti di dalam Al-Quran, ya seperti itu, ada sifat positif dan ada sifat negatif. Kemudian kedua sifatnya ini akan menjadi ibrah atau pelajaran kepada kita. Semoga kita tidak mengambil sifat negatif daripada nyamuk itu, tapi kita mengambil sifat positif dari nyamuk itu. Kemudian kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya, maha menciptakan yang besar dan yang kecil, maha menciptakan yang unik maupun yang tidak unik, dan itu semua untuk menjadi bahan pelajaran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.